Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Selamat malam. Berjumpa kembali kita pada malam hari ini. Masih berkaitan dengan yang kita obrolkan beberapa waktu yang lalu mengenai konflik antara Rusia dan Ukraina. Dengan sangat mengejutkan, pada hari ini perang antara Rusia dan Ukraina akhirnya pecah juga ya. Nah, untuk kita mundur sedikit ke belakang, setelah beberapa waktu ini Federasi Rusia telah mengerahkan pasukannya di sekitar perbatasan dengan Ukraina. Dengan sangat mengejutkan, Presiden Rusia pada tanggal 21 Februari kemarin mengakui keberadaan dari negara Luhansk dan Donetsk yang merupakan separatis atau memisahkan diri dari negara Ukraina yang berbatasan dekat atau langsung dengan Rusia. Presiden Rusia telah menandatangani dekret untuk mengakui kedua negara separatis tersebut dan juga bersiap untuk mengerahkan pasukan perdamaian, istilah Pak Putin ya, untuk mengirimkan pasukan untuk menjaga keamanan karena permohonan dari pemerintah separatis Donetsk dan Luhansk. Setelah Presiden mendapatkan persetujuan dari Parlemen Rusia untuk mengerahkan pasukan ke luar negeri, maka dengan segera mesin-mesin perang Rusia bergerak masuk ke Donetsk dan Luhansk. Dan yang sangat mengejutkan, pada hari ini tentara Rusia dengan alasan pasukan Ukraina telah membombardir negara Luhansk dan Donetsk, maka pasukan Rusia masuk dan menyerang Ukraina dengan alasan tadi ya, misi perdamaian atau menjaga perdamaian. Itu alasan atau alibi dari pemerintah Rusia. Dan yang sangat mengejutkan, pasukan Rusia bukan hanya masuk dan bertahan di Donetsk dan Luhansk, namun dari pagi Kamis ini pasukan Rusia juga mengerahkan rudal-rudal untuk menyerang infrastruktur dan instalasi militer Rusia di berbagai wilayah, termasuk juga menyerang bandara di dekat Kyiv, ibu kota Ukraina. Entah apa alasan pasukan Rusia ya menyerang ke berbagai daerah, tidak cuma bertahan atau masuk ke Donetsk dan Luhansk. Mungkin juga karena setelah dalam satu hari perang ini ada beberapa klaim dari Ukraina, mereka telah menjatuhkan atau menembak jatuh beberapa pesawat tempur milik Rusia dan juga beberapa helikopter dan menghancurkan beberapa tank serta mobil lapis baja. Begitu juga klaim dari Rusia bahwa mereka telah menghancurkan ya fasilitas instalasi militer milik Ukraina. Mungkin juga Rusia menyerang ke berbagai wilayah untuk menghancurkan fasilitas militer milik Ukraina agar tidak membahayakan pasukan Rusia yang masuk ke wilayah Ukraina. Ini segera ditanggapi oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai pimpinan NATO dan juga negara-negara NATO serta beberapa negara yang lain menyikapi dengan menentang tindakan Rusia tersebut dan segera menjatuhkan sanksi tambahan, karena memang Rusia ini sudah diberi sanksi oleh beberapa negara terutama Amerika Serikat terhadap perekonomian negara Rusia, dan memang serta-merta ya rubel atau mata uang Rusia segera jatuh karena sudah disanksi oleh beberapa negara Eropa Barat dan juga Amerika, dan juga beberapa negara lain seperti juga Jepang dan Australia yang bukan negara NATO juga ikut
memberikan sanksi kepada Rusia. Nah, untuk ini mungkin harapan kita perang tidak berlanjut ya, mudah-mudahan segera bisa didamaikan, karena perang antara Rusia dan Ukraina ini itu kan juga bisa menimbulkan dua hal yang sangat berbahaya untuk dunia, yaitu bisa memicu terjadinya perang dunia ketiga. Nah, karena Ukraina walaupun bukan anggota NATO, ya, tapi dia dibela oleh negara-negara NATO yang secara militer juga kuat. Nah, sedangkan Rusia juga memiliki negara-negara yang mendukung seperti Cina, juga Nicaragua, dan juga Suriah, yang sebenarnya Rusia adalah negara yang juga kuat. Kalau di dalam statistik dari Global Firepower, Rusia ini adalah negara dengan militer terkuat nomor 2 setelah Amerika Serikat. Nah, tapi dalam hal arsenal nuklir ya, peluru-peluru yang mengandung nuklir, Rusia ini lebih banyak memiliki dibandingkan negara-negara yang lain. Bahkan dengan Amerika sekalipun, Rusia memiliki lebih banyak. Dan Rusia juga mempunyai alat-alat untuk mengirimkan hulu ledak nuklirnya ya. Jadi secara 3 dari darat, laut, udara, sama seperti Amerika Serikat, Rusia juga punya peluru-peluru kendali ICBM, punya kapal-kapal selam atau kapal-kapal laut yang bisa menembakkan rudal-rudal yang bisa mencapai hampir seluruh bumi ya, termasuk juga Amerika, Inggris sebagai musuh utama dari Rusia. Nah, begitu juga Amerika, dia memiliki fasilitas yang dapat menghancur leburkan Rusia. Nah, karena ini sangat dipahami, perang nuklir itu oleh pemegang atau pemilik nuklir pun memang akan memahami bahwa kalau sampai terjadi perang nuklir, tidak akan ada yang menang ya, sama-sama hancur lebur. Nah, karena itu mudah-mudahan ya kita juga berharap, kita berdoa, krisis di Ukraina ini tidak makin membesar dan tidak mengakibatkan terjadinya perang dunia ketiga yang melibatkan nanti banyak negara, dan juga tidak akan mengakibatkan terjadinya perang nuklir yang mungkin bisa akan membuat dunia kita jadi kiamat ya. Ya, semoga saja kita berharap seperti itu, dan semoga saja pemerintah Rusia tidak semakin marah, karena memang sebelumnya pemerintah Rusia meminta NATO sebagai lawannya ya, karena Rusia ini dulu adalah pecahan dari Uni Soviet yang pada sebelumnya merupakan kekuatan utama di blok timur selain negara Amerika Serikat yang merupakan kekuatan atau pemimpin dari blok barat yang bikin aliansi NATO. Nah, mungkin setelah runtuhnya Uni Soviet, selama ini Amerika yang menjadi superpower sendirian. Nah, rupanya Rusia diam-diam terus mengembangkan kekuatan ekonomi dan militernya, sehingga sekarang juga memiliki kekuatan yang sangat mumpuni. Nah, mudah-mudahan konflik yang melibatkan negara-negara besar yang memiliki militer yang bukan militer ecek-ecek atau abal-abal ya, atau kaleng-kaleng, ini adalah pasukan yang bisa dikatakan memiliki persenjataan yang mengerikan, yang dapat menjadi pemusnah massal bagi kehidupan di bumi. Semoga tidak menjadi makin membesar. Semoga konflik di Ukraina dan Rusia bisa diselesaikan dengan cepat dan tidak merembet pada hal yang lain, karena tidak ada perang yang menguntungkan. Semua terlibat perang pasti akan mengalami kerugian, apa itu jiwa dan juga fasilitas serta kehidupan masyarakat di daerah yang terlibat konflik. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga dunia bisa semakin damai ya. Pimpinan-pimpinan negara juga bisa memahami bahwa semua mengharapkan kedamaian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Untuk video-video terjadinya pertempuran, nanti bisa sahabat-sahabat lihat ya di Google, di YouTube, banyak berita dengan video-video yang lumayan bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.